nanti akan saya uploadkan ke LMS kalau sempat gitu ya. Tapi mohon untuk diperhatikan gitu ya. Oke. Jadi pertama yang harus kamu lakukan itu adalah kamu harus mencari data, data GIS. Oke ya. Data GIS. Ada beberapa sumber atau source data GIS yang bisa kalian ambil secara gratis ya, ambil secara gratis. Salah satunya oleh pemerintah Indonesia oleh yang namanya Badan Informasi Geospasial. Oke. Nah, Badan Informasi Geospasial itu membuat satu website yang bisa yang menyediakan data-data spasial secara gratis. Jadi kalau saya nyebut data spasial berarti dia data untuk keperluan Geographic Information System ya. Kalian nanti bisa browsing, cari di websitenya itu namanya Tanah Air Indonesia atau orang bisa menyebutnya Ina Geoportal. Oke ya, diperhatikan. Jadi nanti kamu masing-masing untuk bisa mengakses website namanya tanahairindonesia.go.id. Jadi eh, website ini adalah miliknya Badan Informasi Geospasial Indonesia. Oke, nanti kalian bisa masuk ke lamannya, gitu ya. Kemudian di laman itu nanti kamu disediakan beberapa katalog peta yang bisa kalian download. Oke ya. Jadi kira-kira lamannya seperti ini. Ini laman milik Geospasial Indonesia, INA Geoportal namanya. Oke. Kemudian di sebelah kiri itu ada web map atau langsung ke bawah aja ini ada sebelah kiri ada unduh data. Nah, di unduh data ini kalian bisa mencari beberapa data yang bisa diperlukan untuk keperluan GIS ya, untuk pembuatan peta. Nah, saya akan meminta kalian untuk berselancar ke data yang disebut dengan data RB sebelah kanan, paling sebelah kanan sendiri. Data RB, RB itu singkatan dari Rupa Bumi Indonesia. Nah, data ini merupakan data dasar yang berupa data vektor. Ya, kalian sudah belajar kan data vektor. Nanti kalau ada yang belum paham data vektor, silahkan kalian bisa mencari pemahaman ya yang lain dari sumber yang lain apa itu data vektor. Kemudian di data ini bisa kalian buka dengan mengeklik unduh data. Kalau kalian belum punya akun, berarti kalian harus registrasi dulu di portal geoportal ini ya, di geoportal ini. Oke, bentar. Oke, jadi kalian harus registrasi dulu. Kemudian kalau kalian baru bisa login untuk mengambil data. Jadi data ini data yang dipublikasikan secara free dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian kalian mohon untuk bisa mengambil data yang berbeda-beda antar mahasiswa. Karena minggu depan saya mau cek ya beberapa yang sudah membuat petanya seperti apa, saya pengen lihat gitu ya. Jadi caranya gini, kalian tuh asli daerahnya mana? Katakanlah kalau asli daerahnya di DIY gitu ya, ya kalian coba cari data yang berhubungan dengan daerahmu lah, paling tidak data kabupaten. Dan contohkan mamanya saya orang Sleman ya, berarti saya coba mencari data yang wilayah Sleman. Nah ini kan bisa terlihat, ini kan ada peta wilayah ya, berarti kalian harus hafal nih kira-kira kabupatenmu di mana kan. Nah ini Sleman itu kan ini posisinya. Nah kemudian di area Sleman itu kalian bisa klik gitu ya. Kemudian akan muncul menu untuk unduh data. Nah, unduh data itu ada dua jenis nih. Jadi ada 2K itu maksudnya 2000, 25.000. 25.000 itu artinya peta itu dengan ketelitian skala 1:25.000. Kalau 50K itu berarti dia peta dengan skala ketelitian 50.000. Peta dengan skala ketelitian lebih besar itu artinya dia tidak lebih teliti gitu ya. Tapi kalau dengan skala yang lebih kecil itu berarti dia lebih teliti gitu. Intinya itu ya, ada 25K, ada 50K. Coba kalian nanti download yang 25K. Tapi untuk teman-teman yang mungkin di luar Jawa, mungkin tidak semuanya tersedia ya, mungkin hanya tersedia di
50K gitu ya. Kalau di luar Jawa, saya belum tahu persis update-nya seperti apa gitu ya. Tapi kalau di Jawa itu hampir semuanya sudah tersedia dua jenis ketelitian data. Yang data 25.000, 1 banding 25.000 dengan data yang ketelitian 1 banding 50.000. Oke, coba kalian nanti download yang skalanya 1 25.000. Jadi umpamanya kamu Sleman, orang Sleman ya coba download yang untuk di Sleman tuh. Kalau kamu orang Kulon Progo ya berarti kamu masuk wilayah Kulon Progo kemudian unduh gitu ya. Oke, coba saya akan nyoba Kulon Progo katakanlah gitu ya. Kemudian ini tinggal diklik, nanti bisa diunduh, ada menu unduhnya, sebentar ini sedang proses ya. Oke, lalu kalian nanti bisa taruh di folder yang kalian eh, siapkan gitu ya, kalian siapkan. Nah, kemudian diunduh, di save. Oke, kemudian kamu bisa masuk ke nanti ya folder unduhnya. File yang di-download itu adalah bentuknya adalah zip file. Ini artinya terkompres ya. Saya pikir kalian orang-orang informatik lah, saya tidak akan menjelaskan soal compressing dan sebagainya. Tapi perhatikan bahwa yang file yang di-download itu adalah dalam bentuk zip file. Jadi kalian harus ekstrak dulu sebelum kalian bisa baca di Ahmed atau ArcGIS. Jadi ini saya coba ekstrak dulu, ya, saya ekstrak dulu. Jadi nanti kamu juga ekstrak seperti ini, kira-kira sebentar proses ya, proses di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah muncul seperti ini. Nanti begitu kamu lihat di foldernya, ini juga pernah saya ceritakan di awal, foldernya bentuknya kan seperti ini ya. Ada RBI 25K Kulon Progo Geodatabase. Jadi sekarang SHP itu bentuknya dalam bentuk Geodatabase gitu ya. Nah, nanti kamu bisa lihatnya itu seperti apa, itu lihatnya adalah nanti di ArcGIS kan gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kamu buka ArcMap ya. Kemarin sudah saya minta untuk belajar, silahkan yang belum belajar ArcMap 10 tidak titik 3 instalasinya sudah ada di LMS ya. Kalau kalian yang belum install, silahkan diinstal. Oke, sekali lagi minggu depan saya akan coba cek masing-masing anak sudah membuat atau belum. Kemudian di layer ini kamu bisa add-kan tadi data tadi bisa kamu add-kan setelah kamu ekstrak, kemudian kamu add-kan. Kamu masuk ke folder yang sudah kamu taruh tadi itu ya. Jadi kamu cari datanya sebentar sedang load ya. Nah, kira-kira datanya kan ada tadi saya di Kulon Progo ya, Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ada di RBI 25 Kulon Progo. Ekstensinya GDB. GDB itu geodatabase ya, singkatan dari geodatabase. Ini bisa kalian klik double klik ya Mas. Kamu double klik. Nanti di sini ada beberapa uh, buah peta atau layar peta yang bisa digunakan atau yang tadi kalian download gitu ya. Macam-macam ada batas wilayah, ada hidrografi, ada hypsografi. Kamu belajar lah apa nanti toponimi, transportasi dan sebagainya. Kita akan coba, kamu coba aja sekarang mungkin membuat beberapa peta ya, peta dari data itu. Nanti bisa dicoba-coba lah, kamu bisa explore itu. Saya akan coba saja yang pertama adalah batas wilayah. Ketika saya klik gitu, kemudian saya add-kan, akan muncul peta bentuknya adalah ini, oke. Nah, kemudian dia langsung ada di sebelah layer itu, langsung ada layer-layer, ya Mas, ada layer-layer. Yang pertama itu adalah layer yang atas ini adalah bentuknya garis gitu ya, bentuknya arc. Kemarin saya cerita line gitu ya. Kemudian bawahnya itu ada batas administrasi kabupaten, oke. Kemudian kalau ini dihilangkan, di bawahnya itu ada batas administrasi desa, kemudian batas administrasi kecamatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 layer di bagian layer itu. Nah, kemudian coba kamu cek lah, salah satunya mungkin di bagian paling bawah sendiri ini kan administrasi kecamatan. Oke ya, ini berarti begitu ini di checklist gitu ya, di checklist akan muncul batas administrasi kecamatan seperti ini, klik gitu gitu ya. Ini, nah masing-masing uh, objek administrasi kecamatan itu akan mempunyai atribut kan gitu ya. Jadi kalau kalian klik kanan di sini, kemudian kamu open atributnya, kan kalian akan mendapatkan atribut seperti ini. Salah satunya adalah nama objek.
Nama objek itu berarti nama kecamatan kan gitu mestinya ya. Oke, ini banyak atribut di sini. Nah, kemudian kamu bisa tampilkan atribut itu ke dalam petanya. Jadi dengan cara kamu double klik gitu, kemudian atau properties ya, double klik atau klik kanan properties. Ini biasanya load dulu sebentar. Ini karena juga menggunakan Zoom mempengaruhi ya, mempengaruhi proses loadingnya. Oke, sebentar kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul properties dari layer tersebut. Oke, sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, Mas dan Mbak. Kemudian di sini ada properties ya, properties yang bisa kamu gunakan untuk apa? Mengelola tampilan daripada peta itu. Contohnya ya, saya akan menampilkan labelnya. Berarti di bagian atas itu kamu cari label. Ini kan ada general, ada source, ada selection, ada display, ada simbologi, ada di sini ada label kan, gitu ya. Nah, label ini nanti kamu bisa tampilkan. Kalau kamu klik sebelah kiri atasnya ada label future in this layer gitu. Kemudian nama objek gitu ya. Ini kan ada beberapa apa field yang bisa kamu tampilkan. Kamu pilih namanya ini nama objek. Begitu kamu apply, kamu oke, gitu ya. Nanti akan sebentar. Nanti akan munculin. Nah, ini berarti dia nama kecamatan kan? Ada Kokap, ada Pengasih, ada Nanggulan, Grimulyo, dan sebagainya. Nah, ini adalah menampilkan atribut di dalam layar petanya, kan gitu. Nah, kemudian kamu juga bisa membedakan per masing-masing entitas itu by atributnya. Jadi based on the attribute, kamu bisa membedakan entitas itu dalam bentuk atributnya. Jadi contohnya tadi berarti klik kanan ya, klik kanan properties ini, kemudian kamu bisa sebentar ya loading. Nanti kita muncul propertiesnya. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Nah ini, kemudian ada bagian namanya simbologi. Oke, simbologi seperti ini ya, simbologi seperti ini. Nanti kamu bisa main lah, ini ada kategoris, ada macam-macam. Coba kita salah satu ya, ada simbologi berdasarkan kategorisnya. Kita pilih yang unique value berdasarkan nama objeknya. Kemudian kita add all value, semua add all value seperti ini. Begitu kita oke kan, gitu Mas. Nah, nanti setiap objek itu, nah ini akan berbeda warnanya kan, akan berbeda warnanya. Oke ya, seperti ini. Nah, sebelah kiri di layer itu nanti sudah ada membedakan. Contoh ini Bagelland, Bambang Lipuro, beda warnanya seperti ini. Jadi kalian sekarang bisa tahu nih bahwa warna-warna ini menunjukkan kecamatan-kecamatan, batas-batas kecamatan, ada kokap, ada dan sebagainya. Itu juga berlaku untuk wilayah administrasi desa, ya kan? Ada wilayah administrasi kabupaten seperti itu. Ya, ini bisa seperti ini. Nah, nanti kalian bisa berkreasi lah dengan ini. Nah, kemudian bisa juga umpamanya karena ini batas kecamatan itu kan berarti di atasnya, di bawahnya itu kan batas desa. Kamu bisa saja melakukan umpamanya modifikasi seperti ini. Contoh namanya batas administrasi desa itu kamu taruh di bawahnya layer batas administrasi kecamatan, kemudian batas administrasi kecamatan itu bisa kamu buat apa? Eh, Warnanya itu menjadi transparan atau tidak kelihatan. Nanti yang kelihatan itu hanya batas administrasi desa gitu ya. Karena ini berarti sebelah kiri ini kalau layer-layer ini Mas, urutan layer itu berarti urutan atas bawahnya gitu ya. Jadi kalau layer atasnya itu kita hidupkan, itu layer bawahnya jadi tidak kelihatan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi batas layer itu seperti kamu bayangkan seperti rak-rak gitulah ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, ya sebentar ya. Oke.
Itu ya, Mas. Jadi ini seperti ini contoh namanya, terus kemudian saya buat field yang di atas itu eh, warnanya tidak ada, tapi hanya garis perimeternya, perimeter tulis apa keliling keliling area itu seperti ini. Bentar, sedang berproses ya. Nah, seperti ini. Kemudian batas administrasi desa itu kan jadi kelihatan kan di bawahnya. Nah, administrasi desanya kemudian yang saya buat beda warnanya berdasarkan kategorisnya. Seperti contoh ini. Nah, ya, loading dulu sebentar. Oke, sambil nunggu ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelah kiri itu adalah penempatan layer-layernya. Nah, yang ada tulisannya table of contents ini sebenarnya adalah layer-layer. Kemudian sebelah kanan itu adalah dashboard untuk petanya. Oke, nah ini yang layer administrasi desa. Oke, sebentar nanti kita akan buat administrasi desa itu berdasarkan nama objeknya seperti ini. Kemudian kamu add-kan semua value-nya. Ya. Oke, nanti akan seperti ini hasilnya. Kita tunggu lagi proses ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti kalau kalian zoom, kalian bisa zoom. Nah, zoom sebelah kiri atas itu ada zoom ya. Ini contoh nih kokap ini terdiri berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5 desa ya. Kokap itu nih yang di tengah itu terdiri dari 5 desa. Begitu begitu juga label administrasi desa itu juga bisa kalian tampilkan seperti ini. Ya, bisa kalian tampilkan. Sebentar ya, sedang load. Kita sambil tunggu. Jadi semakin banyak objek yang harus ditangani, memang kerja dari sistemnya ini semakin berat ya. Oke, ini kita tadi kan menangani Kabupaten Kulon Progo ya. Oke, jadi nanti sambil kalian, ya, jadi kalian harus mendownload dari masing-masing wilayah di mana kamu tempat tinggal kalian ya, petanya ya. Kita coba seperti itu. Kemudian di label ini Mas ya, di label. Ini ketika kita klik label future in this layer, itu ketika diokekan, nanti akan muncul nama desanya di bawah itu ya, oke, di per masing-masing ini. Nah ini kan, nah ini ada Kalirejo, Hargomulyo. Jadi kokap ini terdiri dari Hargotirto, Hargowilis, Hargorejo, Hargomulyo, dan Kalirejo seperti itu. Ya ini kan, jadi sekarang kita sudah bisa membuat satu wilayah peta namanya peta administratif. Oke, seperti ini ya, peta administratif. Ya memang ini kelihatan ruwet kan, tapi nanti kamu bisa cek ya di propertiesnya itu labelnya bisa dikecilkan, bisa di warnanya dibedakan dan seterusnya. Oke, jadi per zoom ini seperti ini, gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk apa organisasi peta GIS dengan menggunakan ArcMap 10.3. Kemudian kita juga sudah mencoba belajar untuk membuat apa menerapkan kartografi atau seni dalam membuat peta ya, membuat warna, simbologi dan sebagainya, menampilkan display dan sebagainya. Jadi itu pekerjaan kalian, Mas dan Mbak. Jadi saya minggu depan pengen kalian membawa laptop masing-masing yang bisa sudah diinstal dengan ArcGIS ya. Sekali lagi saya ingatkan file instalasinya ada di LMS, bisa kamu download di sana. Kemudian kamu instalkan ke laptopmu masing-masing. Kemudian saya ulangi lagi, yang baru datang, baru bangun tidur. Pertama kalian nanti pergi ke ini namanya, situsnya namanya Tanah Air Indonesia, ya, Tanah Air Indonesia dot apa tadi? Ya oke. Okay. Inagio Portal, Tanah Air Indonesia.go.id, oke. Okay. Kemudian eh, kamu download peta namanya Rupa Bumi Indonesia, ada di fungsi unduh sebelah kiri ini, ya, ini
Sebenarnya saya nggak perlu lagi ngajarin orang informatika lah ya. Gini kemudian kamu ke data RBI per wilayah sebelah kanan. Ini bisa kamu unduh data RBI per wilayah. Kemudian nanti kamu cari wilayahmu ya, wilayah daerah kamu, tempat tinggal kamu mana aja. Kemudian kamu bisa klik di sini, kemudian dia unduh, pilih. Kalau yang ada 25K ya pilih 25K itu, saya ulang lagi, itu adalah skala ketelitian petanya, artinya 1:25.000, unduh 50K itu berarti 1:50.000. Semakin kecil ukuran skalanya, itu berarti semakin detail petanya. Nanti kamu bisa main-main lah ya di ArcGIS-mu, membandingkan apa sih bedanya skala 50K dengan 25K. Kemudian kamu download, kalau sudah kamu download, nanti silahkan kamu bermain-main itu data itu di eh, menggunakan ArcMap atau ArcGIS yang sudah kamu install. Kamu coba buat peta ya, peta terkait dengan apa saja lah, bisa batas administratif, bisa jaringan jalan dan sebagainya. Pokoknya peta-peta yang ada yang sudah berhasil kamu download di Geoportal atau Ina Geoportal dari website yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian coba minggu depan kita akan lihat ya masing-masing anak, saya akan acak siapa yang bisa menampilkan peta yang sudah coba kamu explore lah ya. Nah kemudian eksplorasinya lagi, coba kalian bagaimana menampilkan peta, merubah apa warna peta, membuat kartografi yang bagus dan sebagainya, menampilkan legendnya, simbologi dan sebagainya, biar nanti kita bisa belajar lagi bareng di ke depan itu terkait dengan bagaimana membuat peta itu bisa tampil uh, apa dilihat itu bisa informatif, memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman yang akan menggunakan peta itu. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, Mas dan Mbak, saya kira itu yang biasa saya sampaikan. Tidak banyak, tapi kalian sekali lagi yang namanya GIS itu adalah skill. Oke ya. Skill itu tidak akan bisa dapat kalian peroleh dengan baik tanpa kalian itu berlatih. Jadi sekali lagi saya mohon untuk berlatih. Oke. File instalasi sudah ada di LMS, silahkan di-download. Kemudian tadi saya hari ini menyampaikan terkait dengan sumber data gratis yang bisa kalian manfaatkan dalam membuat peta. Salah satunya adalah sumber data yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia yang bisa kalian akses di website namanya tanahair.indonesia.go.id atau orang biasanya menyebutkan Inagio Portal. Di situ adalah salah satu sumber data yang disebut dengan RBI. RBI itu singkatan dari Rupa Bumi Indonesia yang bentuknya datanya itu adalah berupa data vektor. Kita sudah pernah belajar data vektor. Data vektor itu adalah data-data yang berupa poligon, garis, dan titik. Nah, di sana ada. Kemudian kita juga tadi sudah saya sampaikan bagaimana menampilkan data-data vektor itu ke dalam bentuk peta sederhana seperti ini. Kita sudah belajar soal layering data sebelah kiri ini, tabel of content itu artinya layering data. Kemudian bagaimana menampilkan layer-layer peta itu ke dalam bentuk peta, dalam dashboard peta seperti ini. Kemudian memanipulasinya berupa warna, simbologi, ada legenda dan sebagainya di sini. Oke ya. Jadi ini mohon untuk dilatih di rumah. Kemudian minggu depan saya akan cek acak per masing-masing mahasiswa apakah sudah melakukan ini atau belum. Kemudian saya ingin kalian menggunakan data sesuai dengan daerah tempat tinggal kalian, asal kalian masing-masing. Jadi kalau anak-anak yang ada di Palembang ya pakai daerah Palembang, kalau anak dari Jawa, dari Sleman ya menggunakan data di Sleman, kalau anak-anak dari Gunung Kidul ya menggunakan data Gunung Kidul, kalau yang dari Jawa Tengah, manapun lah kabupatennya itu mana, silakan kalian pilih. Jadi cukup di level di kabupaten dulu saja. Jadi pilih salah satu kabupaten di Indonesia, di mana kalian tempat tinggal, kemudian kalian coba
explore membuat peta sederhana seperti ini, biar nanti kita bisa melihat bagaimana kalian memanfaatkan data-data ini untuk membuat peta gitu. Oke, saya kira pagi hari ini itu yang saya sampaikan, tidak banyak yang saya sampaikan. Kemudian hmm, materi ini akan saya uploadkan ke LMS, ya, semoga segera bisa saya uploadkan. Kemudian kalau kalian ada yang perlu mendiskusikan atau belum jelas sesuatu, bisa langsung kontak ke saya. Kalau tidak ada yang menanyakan, berarti artinya kalian sudah jelas semua. Oke ya, saya kira itu, Mas dan Mbak. Sebelum kita tutup, mohon untuk bisa on cam walaupun baru bangun tidur, untuk saya bisa menyapa kalian di pagi yang cerah ini, ya. Berikan senyummu yang terindah, yang ada di kos-kosan, ada di mana, ya oke. Biar pagi hari ini kita lalui dengan bahagia gitu ya. Mas Mahendra, Surya, Muhammad Ridho, Wahid, Fitri, Ramdhani, ya, kalau nggak buka on cam berarti belum bangun tidur ya. Saya nggak bisa buka ini. Ya oke. Itu Ya tadi oke. jam. Dan senyummu yang terindah pagi ini Mas. Oke ya, nanti saya uploadkan minggu depan. Coba akan saya cek kalian apakah kalian sudah melakukan atau belum. Oke, terima kasih. Pak, untuk Semoga selalu adminnya. dalam keadaan sehat dan semoga aktivitas di hari ini kalian semuanya bisa dalam kondisi lancar dan bahagia. Oke ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup Waalaikumsalam meetingnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.